tidak ada kehidupan di sana. Oleh karena itu, seorang filosof dari Yunani namanya Thales ya. Thales ini sebenarnya juga orang Jawa karena namanya kan Thales. Pales Berasal ya. dari nama Ya, dari Bogor sebetulnya. dari Bogor sebenarnya Dari Kang Bogor Ipai. sebenarnya itu. Cuman dia kan seorang nelayan, kemudian terkena ombak, nyangkut di Yunani. Jadi filosof dia di sana. Filosof ya. Ya, kalau Kang Ipai pindah di Yunani jadi filosof juga. Itu kalau Yunani juga orang Jawa itu. Ya, yuk Nani gitu. Kamu nanti akan disiksa. Dikasih fanatisme yang lebih kuat lagi. Dijanjikan setelah kematian demikian-demikian. Ini dosisnya ditambah. Ketakutannya, kefanatikannya ditambah. Bisa membantu. Oke lah. Karena sebelumnya kan gelisah. Ya. Surga neraka sudah tidak tertarik lagi, tidak takut lagi. Pahala tidak tertarik. Neraka tidak tarik. Dosa tidak tertarik. Bingung, lantas harus ngapain? Gelisah anak-anak muda. Ditawarin, kasih dosis yang tinggi. Ya, menjadilah mereka fanatik buta. Tetapi ada dosis yang lain juga, di mana kita tidak bisa memberi obat yang sama, cara yang sama, kasih penjelasan yang lain. Nah, seperti apa yang dilakukan Kang Ipai, saya kira beliau ini mengampu sebuah komunitas yang memberi dosis yang lain itu tadi. Apa memberi obat yang lain, bukan menambah dosis yang tinggi. Oleh karena itu di sini saya merasakan nyaman, kedamaian di teman-teman Kang Mana ini. Lantas soal ritual dan spiritual, ibadah mahdoh ya istilahnya, sholat dan lain sebagainya itu ibadah mahdoh atau ritualistik di dalam sebuah agama, khususnya di dalam Islam, itu adalah membantu tubuh fisik kita, mengkondisikan tubuh fisik kita untuk memiliki kualitas ketenangan. Kerja, stres, kemudian kita harus sholat. Sebelum sholat kita harus wudhu. Nah, kalau kita mau memandang bahwasanya wudhu ini bukan hanya ritualistik untuk sholat saja, tetapi kalau kita mau memandang bahwasanya wudhu ini adalah laku spiritual kita, kita akan melihat unsur wudhu itu adalah air. Dan air itu menghidupkan. Bayangkan kalau satu daerah itu kering, tidak ada kehidupan di sana. Oleh karena itu, seorang filosof dari Yunani namanya Thales ya. Thales ini sebenarnya juga orang Jawa karena namanya kan Thales. Pales ya. Ya, dari Bogor sebetulnya. Dari Bogor sebenarnya. Dari Bogor sebenarnya itu. Cuman dia kan seorang nelayan, kemudian terkena ombak, nyangkut di Yunani. Jadi filosof dia di sana. Filosof ya. Ya, kalau Kang Ipai pindah di Yunani jadi filosof juga. Itu kalau Yunani juga orang Jawa itu. Ya, yuk Nani gitu. Pokoknya semua itu kalau nggak Jawa Sunda lah. Sunda lah, itu aja lah. Oke, lanjut Mas Jaib, silakan. Ya, jadi di sana kita bisa melihat pentingnya sebuah air, salah satu unsur kehidupan yang sangat penting. Dan sifat air itu menyejukkan. Kita basuh tangan, muka, kuping, kaki. Di sana kita merasa adem. Kondisi fisik kita yang sebelumnya hektik, stres, dengan menyentuh air, sejenak dia akan reda. Vibrasi dalam tubuh kita itu yang sebelumnya sangat kenceng, reda. Lalu kita harus duduk, mungkin yang dari tradisi NU,
mendengar puji-pujian. Yang dari tradisi lain, kita hanya duduk berzikir, menunggu imam datang. Kemudian mulailah kita berdiri, mengangkat tangan, melepas semuanya. Allahu Akbar. Dan di sana kita tidak boleh berbicara, tidak boleh online, main HP. Walaupun kita berdampingan dengan orang yang paling dekat dengan hidup kita. Kita tidak boleh tanya Allahu Akbar. Nanti setelah salat makan apa nih? Kita kan nggak boleh gitu. Tapi fully silence, hening. Kemudian ada gerakan tertentu, sujud, rukuk dan lain sebagainya. Setelah itu, ya udah kita bisa berzikir, sejenak berhenti. Nah, ini adalah fungsi yang sangat esensial dari ibadah ritual itu tadi. Membantu kita untuk masuk ke dalam kondisi spiritual. Di agama-agama lain pasti juga ada ritual-ritual tertentu sebelum mereka masuk ke dalam kondisi spiritual mereka. Pasti berhubungan dengan gerak badan. Kalau di dalam tradisi Konghucu mereka menyalakan dupa, menancapkan, juga ada sujud juga, ya kan, gerakan-gerakan sujud seperti itu. Nah, ketika kita mau memaknai bahwa ibadah syariat atau ibadah mahdoh adalah cara untuk membawa kita masuk ke dalam kondisi spiritual. Pertama, kita nanti akan tetap menghormati atau melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Yang kedua, kita tidak lagi mempermasalahkan tata cara ibadah yang berbagai macam versi itu tadi. Ya. Yang sering saya sebutkan, Allahu Akbar, kita harus tangannya di dada, di samping kiri kanan. Debat, nggak karu-karuan, tengkar, nggak karu-karuan. Intinya pilih mana tata cara yang paling nyaman buat kita. Mereka yang mepresentasikan cara-cara tertentu dalam beribadah, kalau ditanya dalilnya mana, mereka akan bisa menunjukkan dalilnya. Qurannya mana, mereka pasti juga akan bisa menunjukkan. Lalu yang benar yang mana? Kalau Anda tanya yang mempercayai cara ibadah seperti ini, mereka yang benar. Tapi bagi saya tentu memilih mana yang paling nyaman buat saya. Nah, itu yang saya pilih. Nah, di sana kita tidak lagi akan terjebak pada perdebatan syariat itu tadi. Kita bisa menghormati orang lain yang melaksanakan syariat-syariat tertentu, tetapi kita juga tidak merasa bersalah dan merasa nyaman dengan syariat yang kita jalani. Demikian Bu Yudis. Baik. Banget, Mas Jain paham sekali. Soalnya kan merasakan itu Kang Ipai. Iya Bu. Bahwa kalau saya sejujurnya perjalanan spiritual itu masih belajar, karena memang itu tujuan sayanya, karena saya sudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun setiap saat. Masa saya nggak tahu nanti pulang saya kemana gitu kan ya. Jadi memang itu yang sangat-sangat saya kadang-kadang dibingungkan gitu kan, karena masih ada orang yang bilang kenapa ya, karena ritual itu kan bukan hanya sholat saja ya Mas Jain ya gitu. Kalau sholat insya Allah ya memang itu yang mengantarkan sampai sekarang pun kita berada di sini pun itu gitu. Hanya kadang masih ada orang yang berpikir bahwa nggak usah sholat lah, kan yang penting kita udah belajar spiritual gitu loh. Itu loh yang kadang-kadang saya mesti jawabnya apa ya gitu ya, terutama pada ketika kita mendidik anak-anak lah ya gitu kurang lebih.